Soal rencana Bapak berkantor di IKN kan mau bulan Juli, itu progresnya seperti apa sekarang dan apakah akan terlaksana dalam waktu dekat, Pak? Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap. Kesulitannya terjadi justru airnya yang paling penting sampai bulan Juli nanti belum ada ditemukan di bawah tanah IKN itu kan. Jadi memang pada akhirnya kita mesti terangkan pada publik bahwa Jokowi menipu, Jokowi berbohong. Komitmen yang katanya mau pindah ke IKN, ke Kaltim, meninggalkan Jakarta, akan ngantor di IKN Nusantara itu, ternyata tidak terjadi sama sekali. Nah, kalau orang Jawa ada ungkapan, itu esok dele, sore tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi batal pindah ke IKN ya. Tadinya bulan Juli berencana akan pindah ke IKN karena infrastruktur di IKN belum rampung dan belum selesai. Akhirnya Jokowi pun mengurung niatnya untuk pindah ke IKN. Salah satunya adalah tidak tersedianya air ya. Dan ini sudah disebutkan oleh Rocky Gerung sebelumnya ya. Jadi Rocky Gerung sebelumnya pernah mengatakan bahwa di IKN sampai Juli air pun belum tersedia di sana. Apalagi masyarakat Balikpapan saja yang penyangga kota IKN, yang merupakan kota penyangga IKN masih susah tentang masalah air ini. Jadi bagaimana bisa IKN begitu cepat infrastrukturnya terbangun sesuai target pada tahun 2024, apalagi di saat bulan Agustus 2024 ini Jokowi akan melakukan upacara. Belum lagi anggaran IKN ya dari APBN sisa 17 triliun. Apakah IKN ini akan dilanjutkan oleh Prabowo di pemerintah Prabowo nanti pada tahun 2025? Dan ini udah disebutkan sendiri oleh ipar Prabowo bahwa lebih fokus kepada yaitu makan siang gratis daripada melanjutkan IKN. Nah, apakah legasi Jokowi di tangan Prabowo akan runtuh walaupun Gibran menjadi wakilnya Prabowo? Dan banyak netizen memberi opini dan komentarnya terhadap batalnya Jokowi pindah ke IKN pada bulan Juli ini. Nah loh, kalau iparnya Prabowo sendiri udah ancang-ancang kayak gini, Jokowi bisa apa? Hah? Ditambah lagi November tahun ini, pemerintahan itu sudah dipegang secara penuh oleh Prabowo. Kalau seandainya nanti Prabowo merealisasikan apa yang dikatakan oleh iparnya sendiri, yaitu lebih mementingkan atau lebih fokus makan siang gratis daripada pembangunan IKN, Jokowi dan Gibran juga bisa apa? Karena di sini posisi Gibran itu tidak lebih kuat dari Prabowo yang menjadi presiden. Dan kalau sudah terrealisasi Prabowo benar-benar tidak memaksimalkan pembangunan IKN, saya adalah orang pertama yang akan menertawakan Pak Jokowi dan Gibran. Kenapa saya menertawakan? Karena saya ingin menertawakan keputusan politiknya Pak Jokowi yang pada akhirnya mendukung dan bergandengan dengan Prabowo. Padahal Pak Jokowi tahu betul bahwa sebenarnya Pak Prabowo itu rival kuatnya, musuh bebuyutannya Pak Jokowi di 2 kali pemilu kemarin. Dan sebenarnya juga Pak Jokowi tahu betul bahwa Pak Prabowo itu punya dendam tersendiri kepada Pak Jokowi karena sudah dikalahkan secara 2 kali berturut-turut. Dan sebenarnya Pak Jokowi juga tahu betul bahwa relawan Gerindra, kader Gerindra, dan beberapa partai koalisi yang mengusung Prabowo Gibran itu tidak menyukai Jokowi dan segala legasinya di sistem pemerintahan. Udah tahu Pak Prabowo kayak gitu. Dan udah tahu juga bagaimana kader Gerindra terhadap segala legasinya Jokowi. Tapi lucunya Jokowi tetap menjadikan Prabowo sebagai penerusnya. Dan sekarang Prabowo yang diharapkan bisa meneruskan legasinya Jokowi, yaitu seperti meneruskan pembangunan proyek besar sekelas IKN, Prabowo malah terang-terangan tidak akan maksimal membangun IKN. Karena lebih mementingkan makan siang gratis. Kalau udah kayak gini, Jokowi bisa apa? Gibran juga bisa apa? Hah? Dan jangan lupa, DPR juga sudah menanggapi wacana dari iparnya Prabowo yang lebih mementingkan makan siang gratis daripada membangun IKN. Kalau udah kayak gini, kita balik ke realita ya. Bahwa 2025 nanti, mayoritas kursi di DPR itu dikuasai oleh partai koalisinya Prabowo. Meskipun legislatif itu dimenangkan oleh PDIP, tapi posisi PDIP di sini adalah oposisi.
Dan ingat juga bos, bahwa ini adalah negara demokrasi. Dimana kalau nanti anggota DPR RI itu lebih setuju bahwa IKN pembangunannya itu ditunda dan lebih mementingkan makan siang gratis, berarti keputusan itulah yang dipakai dan keputusan itulah yang akan dicanangkan atau dijalankan. Dan kalau udah kayak gini, bisa dipastikan bahwa Gibran sebagai wakil presiden tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa meneruskan atau menyelamatkan legasi bapaknya sendiri. Dan hal inilah yang saya tertawakan dari Pak Jokowi dan Gibran. Dan satu kata untuk Pak Jokowi, kapok. Dan jujur saja, saya sebagai pendukungmu di tahun 2014 dan 2019, sekarang cuma bisa menertawakan keputusan politikmu sendiri, Pak. Ternyata keputusan politik seorang Jokowi itu malah merugikan Jokowi itu sendiri. Seperti contohnya ya saat ini, Prabowo diharapkan jadi penyelamat atas legasinya. Ternyata malah Prabowo jadi ancaman terbesar atas legasinya sendiri. Soal rencana Bapak berkantor di IKN kan mau bulan Juli, itu progresnya seperti apa sekarang dan apakah akan terlaksana dalam waktu dekat, Pak? Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya udah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari PUPR, Pak? Belum dapat laporan. Sudah, tapi belum. Oh, belum. Sudah, tapi belum. Tapi soal kepresnya bakalan kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum 17 Agustus apa enggak? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat. Kemarin gagah bener ngomong. Pokoknya Juli pindah berkantor di IKN. Mulai Juli berkantor di IKN. 17 Agustus upacara di IKN. Harus begini, harus begitu. Wah, kita harus optimis, bla bla bla. Sekarang melempem. Sekarang ngomong air ada enggak, listrik ada enggak. Ya Anda ngomong air ada, listrik ada enggak, itu ya dari awal Anda pikirin Juli ada enggak gitu loh. Jangan belum apa-apa udah ngomong Juli pindah berkantor. Proyek mangkrak aja pun dibangga-banggain. Mister, ya. Gimana komentar netizen? Jadi Mas Jokowi atau Mas Wiwi, saya ingin mengingatkan ya, karena Anda nampak galau dan risau dan bingung. Jadi kalau bisa, please stop worrying and stay calm if you can. Ya. Jadi berhenti bingung dan kalem-kalem sajalah ya Mas Jokowi, ya kalau Anda bisa ini. Nah di berbagai kesempatan Anda bilang mulai Juli nanti aku akan ngantor di IKN. Di mana Mas ngantornya? Bahwa IKN itu sebuah proyek pemborosan, pasti mangkrak, dan betul-betul yang luar biasa kita tidak bisa paham bagaimana mungkin orang-orang asing dipersilahkan datang ke IKN, bisa punya hak guna tanah dan berbagai istilah lain lah, di mana mereka itu boleh tinggal sampai 190 tahun. Nah, saudaraku, ada baiknya dalam kesempatan ini saya mengingatkan Presiden Jokowi supaya tidak bingung lagi. Karena apa? Orang yang bingung itu tidak akan bisa mengambil keputusan yang benar dan bijak. Jadi hati yang keruh dan semrawut ditambah kepala panas pasti akan menghadirkan langkah atau keputusan yang salah, keliru, dan keblinger. Lihatlah perkembangan pembangunan IKN yang sudah pasti macet, mangkrak, dan sudah mustahil bisa dilanjutkan. Bukan saja karena tidak ada investor asing yang mau terjun bersama pejabat-pejabat yang bodoh, yang bahlul, zamannya Bahail, karena investor besar dan kecil sama saja, investor asing maupun dalam negeri,
tidak ada yang mau berinvestasi karena mereka yakin bahwa ujung akhirnya pasti buntung. Kan apa yang dikatakan oleh Bapak Rocky Gerung. Rocky Gerung itu mencerdaskan bangsa tanpa minta pamrih dari rakyat. Nggak kayak pejabat-pejabat yang hanya menginginkan harta benda dari pajak-pajak kita, tapi nggak bisa kerja. Sekarang terbuktikan, ya kan? Terbukti APBN sisanya tinggal 17 triliun. Dan investor asing kosong, nggak ada yang masuk ke IKN, jadi IKN terancam mangkrak. Dulu pernah bilang Bapak Jokowi nih, kalau IKN itu sudah banyak investor asing masuk, dan akhirnya Bapak Rocky Gerung mengatakan itu adalah hal yang bohong. Gue perhalus ya, karena nanti gue dibanet. Jadi Bapak Jokowi ini terkesan ngebohongin rakyat Indonesia, dan akhirnya Bapak Rocky Gerung dilaporkan karena kata-kata kasarnya terhadap Bapak Jokowi. Silakan searching ya, kata-katanya apa, nggak bisa gue ungkapkan di sini. Tapi yang penting kasar. Kekasarannya itu pakai data dan dasar yang jelas. Dan sekarang terbukti bahwa di IKN nggak ada investornya. Jadi Bapak Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Bahlil mengatakan, mengakui investor itu hingga kini belum masuk ke ibu kota yang baru. Gimana coba itu? Jadi karena investor belum ada, jadi masih mengandalkan APBN. Dan APBN sekarang ini tinggal berapa? Sisa 17 triliun. Itu belum ngebangun kantor-kantor kementerian yang ada. Dan mereka sudah berpikir itu nggak bakal cukup. Dan hasilnya nanti IKN ini hidup tak mau, mati pun segan. Sekarang terbukti apa yang dikatakan oleh Bapak Rocky Gerung. Coba netizen sekarang gimana? Yang dulu ngehujat Rocky Gerung, sekarang apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung kenyataan. Apa kalian sadar? Rocky Gerung itu mencerdaskan kalian sebenarnya, tapi kalian saja yang tidak mau dicerdaskan oleh Rocky Gerung. Ini bagi yang gak suka Rocky Gerung kemarin ya, yang ngehujat dia, yang laporin dia, yang dibilang dia provokator, sebenarnya ialah yang mencerdaskan bangsa ini dan tidak membodohi seperti pejabat-pejabat yang korup. Emosi, sabar. Kesulitannya terjadi justru airnya yang paling penting sampai bulan Juli nanti belum ada ditemukan di bawah tanah IKN itu kan. Jadi memang pada akhirnya kita mesti terangkan pada publik bahwa Jokowi menipu, Jokowi berbohong. Gimana dia mulai berbohong? Ketika AMDAL itu tidak dibuat, atau AMDAL dibuat setelah keputusan politik. Nah itu juga kacau cara berpikirnya. Mestinya ada AMDAL dulu, baru ada keputusan politik. Nah sekarang masalah AMDAL itu muncul satu persatu. Ya, belum lagi ternyata kemudian terungkap bahwa sebenarnya kan mereka ini Bappenas ini menggunakan McKinsey ya, konsultan internasional untuk membuat perencanaan planningnya ibu kota negara baru. Tapi kemudian terungkap bahwa ada patok-patok yang dibuat, titik-titik yang dibuat oleh McKinsey itu digeser-geser aja oleh Pak Jokowi. Dan kita tidak tahu pertimbangannya apa Pak Jokowi. Kita menduga apakah ini berkaitan dengan mistis atau sebenarnya teknis gitu. McKinsey itu lembaga riset dan surveyor yang udah terkenal, mungkin setara dengan Nabi Musa itu, yang mampu mendeteksi bahwa laut mati itu bisa dia belah dengan satu tongkat. McKinsey punya pengetahuan semacam itu. Karena itu yang dibuat McKinsey itu sebagai riset pertama, itu betul-betul dasarnya adalah efisiensi. Dasarnya adalah kemampuan untuk menghidupkan arsitektur bersamaan dengan daya dukung lingkungan. Nah Jokowi pindah-pindahin patok itu artinya si McKinsey bilang, ini orang nih nyawa gue ini untuk bikin kacau, apa dia nggak ngerti bahwa fungsi dari konsultan itu adalah membentuk konsep dari awal tuh. Jadi memang Jokowi mungkin dukunnya bilang jangan pakai McKinsey tuh, karena dukun Jokowi itu nggak percaya pada ilmu pengetahuan. Jadi itu yang terjadi di IKN. Nah itu yang kemudian sekarang berantakan. Jadi dari awal kita tahu ini konsep IKN ini tidak dibentuk atas dasar temuan ilmu pengetahuan, tetapi dengan mimpi mistik atau ambisi Jokowi aja kan. Ya, iya. Nah, tadi kan Anda menyinggung soal Loro Jonggrang. Ya kalau Loro Jonggrang kan kemudian Bandung Bondowoso mengkutuk Loro Jonggrang jadi satu candi, jadi lengkap begitu ya. Jadi candi Loro Jonggrang. Kalau ini siapa yang harus dikutuk untuk mewujudkan IKN ini kan jadi nggak terwujud begitu.
Ini Bandung Bondowoso Malar Jongra itu hidup di dalam satu orang, dia sendiri tuh, dia jadi Bandung Bondowoso, jadi Loro Jonggrang, dia berantakin sendiri kan. Jadi ini Muki di Jonggrang sebetulnya nih itu. Jadi semua hal yang kita bayangkan tentang masa depan itu akhirnya berantakan. Dan ini soal pertama yang dibayangkan juga oleh Pak Prabowo. Setiap kali Pak Prabowo dengar kata IKN, Pak Prabowo langsung apa namanya dermatitis itu, kulitnya mungkin mulai gatal-gatal. Karena ini adalah soal yang menyangkut masa depan pemerintahan Pak Prabowo nanti tuh. Begitu simbol IKN berantakan, maka seluruh aspek keberlanjutan juga hilang tuh. Dan dia mesti terangkan pada Jokowi bahwa ini tidak mungkin dilanjutkan. Tapi bagi Jokowi nggak bisa, ini harus dilanjutkan. Tuh. Kenapa? Karena ini perintah dukun, bukan perintah ilmu pengetahuan. Iya, 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 iya. Dan yang menarik kan begini, dalam kasus ini, ya, dalam kasus batas ambisi dari Jokowi itu kan APBN. Mau nggak mau akhirnya seperti itu juga. Dan saya kira batas realitas atau kompromi Pak Prabowo untuk melanjutkan atau tidak IKN dan warisan-warisan Pak Jokowi itu juga IKN juga, begitu Bung Rocky. Sorry, Ya, pada akhirnya APBN, itu, sorry, APBN juga. APBN juga. Ya, ya. Jadi bangkrutnya APBN dan harus cari uang 800 triliun tahun depan itu udah bikin Prabowo pusing tuh. Karena itu saya kira Prabowo fokus pada APBN, fokus untuk menyelesaikan hidup mati janji-janji dia melalui APBN. Kan lain di Amerika itu ya APBN itu belakangan aja lah, karena bagi publik Amerika yang penting ada easy money itu, karena itu sistem perbankan mesti bagus, sehingga mungkin akan diminta supaya Menteri Keuangan itu datang dari kalangan moneter aja, jangan dari kalangan fiskal, karena fiskal itu artinya pajaknya akan dinaikkan lagi, memeras rakyat lagi. Mending main di supply demand supply jumlah uang yang beredar. Tetapi itu juga potensi untuk dapat serangan balik, yaitu ke inflasi kan. Jadi semua hal yang ada di dalam teori ekonomi itu nggak dimiliki oleh Jokowi kan. Jadi bagi Jokowi, apa yang diambisikan itu harus dilaksanakan. Inilah contoh dari presiden yang tidak berpengetahuan. Dan menteri-menterinya itu nggak mampu untuk menegur presiden. Mesti Sri Mulyani sejak 8 tahun lalu udah kasih tahu pada presiden. Jangan paksa APBN itu membiayai proyek-proyek yang infrastruktur yang bersifat mercusuar. Itu berbahaya tuh. Jangan paksa ekonomi tumbuh 2 digit dengan akibat overheating, lalu tiba-tiba berhenti mesin itu kan. Jadi semua sinyal itu diberikan sebetulnya oleh ilmu pengetahuan. Tetapi sekali lagi kita tuntut pada Sri Mulyani, pada menteri-menteri yang seharusnya dari awal tahu bahwa IKN ini akan menjadi jebakan fiskal kita tuh. Nah itu sebetulnya kejahatan yang harusnya juga di masa depan itu ditagih. Anda teknokrat tapi Anda tahu ini akan jeblok, kenapa Anda iakan? Jadi itu tabungan korupsi dari rejim hari ini akan dibongkar nanti pada satu saat ketika rejim ini sudah selesai. Ya, ya. Ini menarik kelihatannya. Ya sayangnya itu dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani setelah betul-betul di akhir masa jabatannya. Kemarin ada peristiwa yang cukup lucu dan itu jadi bercandaan juga di DPR ketika Bahlil ngamuk-ngamuk karena ternyata anggaran dari kementerian dia dan lembaga BKPM itu dipotong 50% sementara targetnya tetap sama dengan target sebelumnya. dan kemudian diledek-ledek ini apa karena Ibu Sri Mulyani tahu bahwa tidak akan lagi dipilih oleh Pak Jokowi, oleh Pak Prabowo, tidak akan berakhir masa jabatan Pak Jokowi dan tidak akan dipilih Pak Prabowo, sehingga berani memotong anggaran kementerian yang dipimpin oleh seorang menteri yang paling dekat dengan Pak Jokowi. Begitu kata anggota DPR. Ya tentu kita lihat ada kemasukakalan dari proyek atau strategi austerity dari Ibu Sri Mulyani itu penghematan sebetulnya. Tetapi orang akhirnya lihat ya kalau dihemat itu yang kenanya Bahlil itu pasti memang bikin Bahlil kayak cacing kepanasan itu. Dan dia sebetulnya sudah berupaya untuk memperlihatkan kepada Pak Jokowi bahwa Jokowi akan diselamatkan kalau ormas-ormas yang mulutnya cerewet nanti disogok, disumpel dengan tiup. Ternyata gagal juga tuh. Jadi Bahlil dua dikerjain oleh Sri Mulyani, dikerjain juga oleh ormas-ormas yang tadinya dianggap akan mendukung dia tuh. Ya udah itulah nasib dari Bahlil yang Oke, ya jadi ini tanda-tandanya semacam itu. Investasi memang akan sangat berat begitu dan saya kira ini bagi para investor tentu wait and see bagi pemerintahan baru ya, Bung Rocky kan lagi-lagi semata-mata kalau para investor itu masuk ke suatu daerah, suatu negara misalnya bukan hanya semacam opportunity, tapi bagaimana jaminan di sana soal hukumnya dan sebagainya dan sekarang saya kira ada pertimbangan yang lebih
sophisticated lagi berkaitan dengan masalah lingkungan dan soal hak asasi manusia. Saya kira itu yang akan jadi sinyal apakah investor atau dunia internasional akan mendukung pemerintahan Prabowo atau tidak tuh. Tentu yang pertama portofolio kabinet akan dinilai itu apakah portofolio kabinet itu menunjukkan menteri-menteri yang pro lingkungan atau di dalamnya justru banyak menteri-menteri potensial lakukan korupsi di bidang lingkungan atau korupsi di bidang pangan kan. Jadi sekarang data-data yang masuk ke lembaga-lembaga surveyor asing itu yang otaknya bagus dan ke LSM dunia itu mereka memantau nih apakah kabinet Pak Prabowo itu akan hijau atau justru merah. Merah bukan karena ada PDIP. Merah karena di dalamnya banyak red tape itu. Banyak birokrasi yang menunggu malak sana malak sini. Jadi menteri-menteri strategis di bidang ekonomi terutama atau menteri pangan yang sedang dipromosikan Pak Jokowi mesti betul-betul menteri yang bebas dari celaan atau bebas dari dugaan pemain di belakang layar. Untuk memungkinkan bidang-bidang strategis pertanian, kehutanan, dan tambang kita itu dipermainkan oleh Carter. Jadi itu saya kira pesan kita supaya hati-hati Pak Prabowo. Jangan sampai kabinet Anda disebut sebagai kabinet yang penuh dengan jebakan korupsi. Ya, dan kabinet orang-orang toksik. Nah, itu lebih bahaya lagi. Ya, itu dia.